Oke, hari ini Bella pengen menjawab pertanyaan cuma-cuma. Hai, seneng banget. Hari ini mau share sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak dikirim melalui DM ataupun waktu ketemu langsung. Biasanya rata-rata nanyanya gini, Kak, kalau misalkan mau bikin acara di Trenggalek, tempatnya di mana sih? Sewanya berapa sih? Nah, khususnya untuk teman-teman yang anggota komunitas, biasanya anggarannya 0 rupiah. 0 rupiah. Tapi meskipun biasanya ada anggarannya tipis banget. Nah, jadi kalau harus sewa tempat, kayaknya agak berat ya. Nah, di video kali ini Bella mau share ke teman-teman. Ini sesuai pengalaman ya, jadi mungkin bisa berbeda dan bisa ditambahkan kalau mungkin ada yang belum Bella sebutkan. Tempat mana aja sih di Trenggalek yang bisa dipinjam cuma-cuma? Nah, kita akan ulas satu persatu wujud bangunannya gimana, luasnya berapa, nampung orang berapa banyak, fasilitasnya ada apa aja. Nah, ini Bella sudah catat beberapa tempat yang mungkin bisa dijadikan rujukan atau referensi kalian kalau misal bingung cari tempat di Trenggalek untuk acara komunitas. Yang pertama ada Galeri Gemilang, lebih tepatnya Galeri Juang sih sebenarnya. Kalau orang-orang nyebutnya semacam coworking space-nya Trenggalek. Galeri Juang sebagai Trenggalek Creative Space memiliki ukuran ruang sekitar 6 kali 10 meter, kapasitas sekitar 35 orang, namun bisa lebih atau bahkan kurang bergantung dari setting kursi dan meja kalian ya. Interior kekinian, ruangan ber-AC, terdapat speaker, mikrofon, papan tulis, sofa, dan meja kursi lipat. Namun, jika kalian melibatkan peserta yang cukup banyak sehingga harus reservasi tempat, kalian bisa berkoordinasi dengan pengelola setempat di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek. Itu dulu ex kantor Polres lama, tuh kan tambah panjang kan ya. Ya pokoknya itulah Galeri Juang, itu yang pertama. Lalu berikutnya ada, aku nyebutnya Joglo Agro Park sih, tapi nggak tahu kalau misalkan orang di luar sana nyebutnya Aula Agro Park atau yang lain. Ya pokoknya di Agro Park itu ada kayak semacam bangunan besar di tengah. Fasilitas yang disediakan sekitar 40 kursi lipat, 2 meja besar dan juga terdapat musola. Sedangkan speaker atau alat pengeras suara bisa diambil di Dinas Pertanian selaku pengelola. Terus ada Pendopo Kabupaten Trenggalek. Karena lokasinya tepat di tengah kota, maka tidak jarang kalau pendopo menjadi tempat yang banyak dipilih untuk mengadakan sebuah acara. Sebagai gedung milik Pemkab, maka tidak heran juga kalau fasilitasnya lumayan lengkap. Terus ada Gedung Bawah Rasa. Nah, Gedung Bawah Rasa ini ada 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Yang lantai 2 itu luasnya kira-kira untuk 50 atau mungkin lebih 60 orang. Pokoknya nggak physical distancing itu masih mungkin cukup ya. Tapi kalau physical distancing katakanlah 40 atau 50 itu sudah paling banyak. Ya kayaknya agak gede sih, tapi kalau misalkan Bella salah bisa dikoreksi di video ini. Gedung Bawah Rasa ini masih satu kawasan dengan Pendopo Kabupaten Trenggalek. Ruangannya cukup lengkap, ada screen dan LCD proyektor, speaker, mikrofon, meja, kursi, dan ruangan ber-AC. Untuk peminjaman, bersurat ke bagian rumah tangga Pendopo Trenggalek. Gedung ini sering dipakai untuk kegiatan Pemkab, sehingga peminjaman tidak bisa mendadak. Konfirmasi jauh-jauh hari ke petugas ya. Terus ada Smart Center. Satu lagi tempat yang katanya paling keren. Masih satu kawasan dengan Pendopo Trenggalek yaitu Smart Center. Biasanya kalau kegiatan yang melibatkan virtual meeting atau teleconference, disinilah tempat yang paling proper dengan ditunjang fasilitas yang tersedia. Untuk bagian meja melengkung bisa diisi sekitar 12 orang dan masih bisa ditambah sekitar 10-15 kursi lagi untuk peserta lain. Sedangkan untuk peminjaman bisa koordinasi ke Dinas Kominfo Trenggalek atau melalui web reservasi.trenggalekcup.go.id. Terus ada lapangan tenis indoor. Jadi lapangan tenis itu kan ada outdoor sama indoor. Nah, yang indoornya tuh dulu Bella pernah pakai. Nah, itu bisa tuh jadikan referensi. Berpindah ke belakang Pendopo Trenggalek ada lapangan tenis yang berada strategis di jantung kota. Ada sisi outdoor dan juga indoor. Selain untuk keperluan olahraga tenis, sepertinya bisa juga sih untuk keperluan latihan menari, blocking, catwalk, dan lain-lain. Terus berikutnya ada Padepokan SH Terate di Kelutan.
Model bangunan yang klasik memberikan kesan cukup etnik. Sehari-hari tempat ini dipakai sebagai tempat latihan pencaksilat. Untuk teman-teman yang ingin memakai harus izin terlebih dahulu ke pengurus padepokan ya. Dan yang terakhir adalah lokasi yang viral di YouTube dengan sebutan Rumah Sultan Trenggalek ini lokasinya di Karangan. Kalau biasanya ngelihat rumah macam begini kayak di sinetron aja ya, tapi kali ini real, haha. Ternyata sudah banyak yang memakai lokasi ini untuk agenda pre-wed. Kemarin sempat bertemu dengan pemiliknya dan super ramah banget deh pokoknya. Nah, gimana? Sudah mulai tercerahkan? Sudah tidak galau lagi untuk cari tempat dan lain-lain? Informasinya semoga bermanfaat dan selamat berkarya, selamat tetap menjadi insan yang aktif, produktif, dan juga kreatif. Dan semoga tadi cukup membantu untuk teman-teman yang galau cari tempat karena anggarannya 0 rupiah. Terima kasih. Kita akan berjumpa di video-video lainnya. Kalau sempat bikin. Baby,